Halo teman-teman pecinta serial Korean drama, kita jumpa lagi di channel Ulasan Drama Asia. Melanjutkan pembahasan di bagian pertama, dalam bagian kedua ini saya ingin memberikan ringkasan dari serial drama True Beauty. Menceritakan kehidupan seorang gadis sekolah bernama Lim Ju-kyung. Sejak kecil, ia sering dirundung atau dibully teman-temannya karena wajahnya yang mereka anggap jelek. Ju-kyung yang malang tidak berani melaporkan perlakuan teman-temannya di sekolah karena tidak ingin orang tuanya menjadi marah dan sedih. Hingga suatu hari, ia benar-benar merasa putus asa dan sempat berniat bunuh diri. Namun di saat-saat terakhir, ia membatalkan niatnya. Lee Soo-ho yang kebetulan muncul dan melihat Ju-kyung yang berdiri di tepi gedung, mencoba menyelamatkan Ju-kyung, dan ia memarahi Ju-kyung yang dianggapnya tidak menghargai hidupnya. Akibat ayahnya tertipu dalam jumlah yang sangat besar, orang tua Ju-kyung menjual kembali apartemen mereka dan membawa Ju-kyung, Hye-kyung kakak Ju-kyung, dan Ju-yong adiknya kembali ke rumah lama mereka di dalam gang kecil. Ju-kyung dan Ju-yong pun harus pindah sekolah ke SMA Sebom. Setelah mengalami perundungan berat, Ju-kyung mulai belajar merias wajah dari YouTube. Sehingga saat masuk ke SMA Sebom, semua murid di sana malah terpesona melihat penampilan Ju-kyung yang kini sangat cantik. Teman-teman baru Ju-kyung pun berlomba-lomba ingin mendekati dan berteman dengan Ju-kyung. Ju-kyung akhirnya bertemu lagi dengan Lee Soo-ho yang ternyata kini menjadi teman sekelasnya. Namun Ju-kyung tidak mengenali Soo-ho karena saat Soo-ho menolongnya, kacamata Ju-kyung lepas. Demikian juga, Soo-ho tidak mengenali Ju-kyung sebagai gadis yang ia selamatkan karena sekarang Ju-kyung selalu merias wajahnya. Hingga suatu hari, Soo-ho akhirnya mengetahui bahwa Ju-kyung teman sekelasnya yang cantik dan dipuja-puja ternyata adalah gadis buruk rupa yang dulu pernah ia selamatkan di atap gedung. Di luar dugaan, Soo-ho tidak pernah menghina dan merendahkan Ju-kyung. Dan ternyata mereka mempunyai hobi yang sama, yaitu membaca komik cerita horor. Hubungan mereka pun akhirnya mulai dekat, dan Soo-ho mulai menyukai Ju-kyung. Idola lain di SMA Sebom adalah Han So-jun, seorang pemuda tampan yang berkarakter pemberontak namun berhati lembut. 2 tahun yang lalu, So-jun, Soo-ho, dan Seon adalah 3 sahabat yang sangat dekat. Namun kematian Seon menimbulkan perselisihan di antara So-jun dan Soo-ho. Dan sejak itu, So-jun selalu mengacuhkan Soo-ho. So-jun awalnya hanya ingin mendekati Ju-kyung demi mempermainkan perasaan Soo-ho yang menyukai Ju-kyung. Namun lama-kelamaan, So-jun benar-benar jatuh hati kepada Ju-kyung. Di SMA Sebom, Ju-kyung memiliki 2 sahabat, yaitu Su-ah dan Su-jin. Su-jin adalah gadis yang tidak hanya cantik, tapi juga prestasinya sangat baik di sekolah. Ia adalah teman Soo-ho sejak kecil, dan ia diam-diam menyukai Soo-ho. Melihat Soo-ho yang ternyata menyukai Ju-kyung, hati Su-jin tidak terima. Ia sengaja menceritakan rasa sukanya terhadap Soo-ho kepada Ju-kyung, sehingga membuat Ju-kyung tidak berani mengakui hubungannya dengan Soo-ho pada Su-jin. Su-jin kemudian menyatakan perasaannya kepada Soo-ho, tapi Soo-ho dengan tegas menolak Su-jin dan menyatakan bahwa ia telah berpacaran dengan Ju-kyung. Yang paling parah adalah ketika Su-jin mengetahui rahasia Ju-kyung bahwa di sekolahnya yang lama, Ju-kyung sering dirundung karena wajahnya yang dianggap jelek. Su-jin justru memposting foto dan video Ju-kyung di sekolah lamanya tersebut untuk mempermalukan Ju-kyung di sekolahnya yang baru ini. Su-jin berharap Ju-kyung akan merasa sangat malu dan minder dan keluar dari sekolah. Ju-kyung sangat terpukul dan sempat mengurung diri di rumah, menolak bertemu dengan siapapun. Soo-ho tak henti-hentinya memberi semangat kepada Ju-kyung.
hingga Jukyung berani untuk kembali masuk sekolah dan menerima diri apa adanya. Jukyung memutuskan untuk memperlihatkan wajah aslinya di sekolah. Bahkan ia mengakui hubungannya dengan Suho pada seluruh teman-temannya di sekolah. Tak sengaja, perbuatan kejam Sujin ternyata diketahui siswi lain. Dan siswi itu memposting perbuatan Sujin sehingga seluruh teman-teman mereka pun kini berbalik mengecam Sujin. Suatu hari, Suho menerima kabar tentang kondisi ayahnya yang sakit parah, dan ia harus berangkat ke Amerika untuk menemani ayahnya berobat. Tak disangka, kondisi ayahnya memburuk hingga koma, dan membuatnya harus meninggalkan Jukyung dalam waktu yang lama. Suho dengan berat hati memutuskan hubungannya dengan Jukyung, karena ia tidak tega membiarkan Jukyung menunggunya tanpa kejelasan. Jukyung tidak rela diputuskan. Namun Suho mengeraskan hati dan menghentikan komunikasi dengan Jukyung. Selama 1 tahun pertama, Jukyung masih terus mengirimkan pesan kepada Suho, walaupun tidak pernah mendapat jawaban. Hingga di tahun kedua, Jukyung memutuskan untuk move on dan tidak lagi menghubungi Suho. Sojun, yang sejak masa sekolah telah menyukai Jukyung, dengan setia terus menemani Jukyung di masa-masa sedihnya akibat diputuskan Suho. Hingga akhirnya, Sojun memberanikan diri menyatakan perasaannya yang ia pendam selama 3 tahun kepada Jukyung. Jukyung yang masih belum dapat melupakan Suho, ragu untuk menjawab pernyataan Sojun, dan ia pergi ke puncak Namsan. Di sana, ternyata ia bertemu dengan Suho yang baru saja kembali dari Amerika dan langsung ke puncak Namsan sesuai dengan pembicaraan mereka di masa kecil dulu. Ya, ternyata Suho dan Jukyung pernah bertemu di masa kecil mereka. Dan setelah Jukyung pindah rumah, Suho kehilangan jejak Jukyung. Dasar jodoh memang gak lari kemana. Di masa sekolah, mereka bertemu kembali. Dan Suho pun jatuh cinta kepada Jukyung. Akhirnya, mereka kembali bersama dan melanjutkan kisah cinta mereka. Demikian ringkasan cerita dari serial Korean drama True Beauty. Teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia untuk selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi serial Korean drama terbaru, aktor dan aktris pemerannya, juga sinopsis drama tersebut. Sampai jumpa!